Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait produktivitas perairan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rizka Wahyuning Tias dari NIM 190351-1043 dari kelas MSPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 2 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Produktivitas Primer Fitoplankton di Muara Sungai Cikamal dan Muara Sungai Cirengganis, Cagar Alam Pananjang, Pangandaran. Muara adalah daerah pertemuan dua ekosistem yang berbeda, karena di sini titik temunya antara air laut dan juga air tawar bertemu, yang memberikan karakteristik khusus pada habitat yang terbentuk. Muara sungai mengalami fluktuasi salinitas yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Saat pasang, salinitas di muara akan naik dikarenakan air sungai dan air laut bercampur. Sedangkan saat surut, salinitas di muara akan turun dikarenakan air didominasi oleh air tawar. Proses pasang surut di muara sungai dapat mempengaruhi kelimpahan plankton, karena saat terjadinya pasang surut ini pasti ada materi yang dibawa oleh aliran sungai tersebut. Kelimpahan plankton ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan di muara sungai. Salah satu caranya ialah dengan melakukan pengukuran produktivitas primer fitoplankton dalam perairan. Karena fitoplankton sendiri melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Produktivitas perairan yang terlalu tinggi menandakan bahwa suatu perairan mengalami eutrofikasi atau yang kita kenal dengan kata blooming. Sedangkan produktivitas perairan yang terlalu rendah dapat diindikasikan perairan tersebut tidak produktif atau miskin. Maksudnya di sini ialah miskin unsur hara. Kalimat ini dikutip dari Alanto dan Anto tahun 2016. Menurut Raymond, tahun 1980 menyatakan hubungan linear antara produktivitas primer dan fitoplankton ialah semakin tingginya kelimpahan plankton, maka perairan tersebut memiliki produktivitas perairan yang tinggi juga. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas air dari kedua muara tersebut dengan keanekaragaman fitoplankton dan juga zooplankton. Metode yang digunakan ialah metode survei. Dengan melakukan pengukuran produktivitas primer fitoplankton yang dilakukan menggunakan botol Winkler yang terdiri dari botol gelap dan juga botol terang. Pengambilan sampel dilakukan di dua lokasi, yaitu Muara Sungai Cikamal dan juga Muara Sungai Cirenanggis. Di sini sampelnya digunakan untuk mengukur parameter fisika dan juga kimia. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran produktivitas primer untuk menentukan status trofik dengan mengacu pada klasifikasi tingkat kesuburan. Jadi tahapannya yang pertama yaitu melakukan pengukuran nilai produktivitas primer, yang kedua yaitu melakukan pengukuran parameter fisik dan juga kimia, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi fitoplankton dan zooplankton. Berikut adalah hasil dari pengukuran nilai produktivitas primer. Dapat kita lihat dari grafik ini bahwa produktivitas primer di Sungai Cirengganis lebih tinggi dibandingkan di Sungai Cikamal. Perbandingannya yaitu 171,87 banding 60,75. Di sini dapat kita lihat juga bahwa fitoplankton di daerah Cirengganis lebih tinggi dibandingkan di daerah Cikamal. Dapat kita simpulkan bahwa semakin tingginya kelimpahan fitoplankton, maka produktivitas primer cenderung juga semakin tinggi. Di sini kenapa terjadi perbedaan nilai antara Muara Sungai Cirengganis dan juga Muara Sungai Cikamal? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi lingkungan dan juga parameter fisik kimia.
Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tutupan, jenis vegetasi, dan juga kelimpahan fitoplankton. Berikut adalah hasil pengukuran parameter fisika dan juga parameter kimia. Yang akan saya bahas pertama adalah yang parameter fisika. Untuk salinitas sendiri dapat kita lihat Sungai Cikamal dan Sungai Cirenanggis memiliki salinitas yang berbeda. Di Cikamal 0,5 sedangkan di Cirenanggis itu 3,25. Terjadi perbedaan nilai di sini karena pasang surut air laut. Saat pengambilan sampel di Sungai Cirenanggis itu sedang terjadi pasang. Jadi air laut yang mendominasi wilayah tersebut. Untuk nilai optimum salinitas di perairan Payau ialah 0,5 sampai 30. Jadi salinitas di muara Sungai Cikamal dan Sungai Cirenanggis cukup optimum untuk mendukung produktivitas perairan yang dihasilkan fitoplankton. Selanjutnya untuk suhu di Cikamal dan juga di Cirenanggis sama, yaitu 24 derajat Celcius. Suhu ini cukup optimum untuk perkembangan fitoplankton sendiri. Selanjutnya yaitu parameter kimia. Untuk parameter kimia, pH di Sungai Cikamal dan juga Cirenanggis sama, yaitu 7. Nilai ini cukup optimum untuk perkembangan fitoplankton sendiri. Untuk DO sendiri memiliki perbedaan nilai, namun berdasarkan baku mutunya, DO di perairan itu tidak boleh kurang dari 4. Sedangkan di Sungai Cikamal sekitar 4,88 dan di Sungai Cirenanggis sekitar 3,25. Ini cukup optimum untuk perairan tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi fitoplankton dan zooplankton. Pertama kita bahas yang kelimpahan fitoplankton terlebih dahulu. Untuk kelimpahan fitoplankton sendiri dapat kita lihat di grafik tersebut bahwa di Sungai Cirenanggis lebih banyak daripada Sungai Cikamal. Di Sungai Cirenanggis itu ditemukan kelimpahan plankton sebanyak 528 individu per liter yang didominasi dari kelas Basilaropiceae sebanyak 330 individu per liternya. Menurut pernyataan Arinardi et al. Tahun 1997 mengatakan bahwa jenis Basilariopiceae ini sering mendominasi suatu perairan karena kelas ini mampu beradaptasi di kondisi lingkungan yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan, kelimpahan fitoplankton lebih banyak di muara Sungai Cirenanggis dengan menghasilkan nilai produktivitas yang lebih besar dibandingkan yang ada di Sungai Cikamal. Komposisi fitoplankton ini dapat berubah sewaktu-waktu karena tergantung kondisi dari faktor fisik dan juga kimia perairan tersebut. Dapat kita lihat di grafik tersebut, pada Sungai Cikamal ditemukan 3 jenis fitoplankton dari 3 kelas, yaitu ada spesies Navicula, Coscinodiscus, dan juga Lemanea. Sedangkan pada muara Sungai Cirenanggis ditemukan 5 jenis fitoplankton dari 2 kelas yang berbeda, yaitu ada spesies Triceratium gibbosum, Melosira numeloides, Nitschia sp, dan juga Ahnantes serta Spirogyra sp. Selanjutnya kita lihat gambar kedua, yaitu kelimpahan zooplankton. Untuk kelimpahan zooplankton sendiri paling tinggi itu ada di Sungai Cirenanggis. Itu dengan total sebanyak 363 individu per liter dan didominasi dari spesies Iloenema sp sebanyak 198 individu per liter. Kelimpahan zooplankton di Sungai Cirenanggis ini lebih besar dibandingkan daripada Sungai Cikamal. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari zooplankton itu sendiri.
Sebelumnya kan kita bahas tentang kelimpahan fitoplankton. Fitoplankton sendiri tadi tertinggi di Sungai Cirenanggis, dan di sini juga zooplankton tertinggi juga di Sungai Cirenanggis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keberadaan zooplankton ini tergantung pada banyaknya fitoplankton sendiri. Dapat kita lihat dari grafik, di Sungai Cikamal ditemukan 3 jenis zooplankton dari 3 kelas, yaitu ada spesies Vorticella, Iloenema, dan juga Amuba. Untuk di Sungai Cirenanggis sendiri ditemukan 3 jenis zooplankton, yaitu Ilonema, Chaos sp, dan juga Amuba. Dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan antara kelimpahan plankton dan juga produktivitas perairan. Semakin banyaknya individu plankton secara proporsional sebanding dengan peningkatan fitoplankton. Dan juga ada hubungan antara zooplankton dan juga fitoplankton. Semakin banyaknya fitoplankton sebagai sumber makanan, maka kelimpahan zooplankton juga akan semakin tinggi. Faktor-faktor fisik dan juga kimia perairan juga saling berhubungan dengan nilai produktivitas perairan, zooplankton, dan juga fitoplankton. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Produktivitas Primer Fitoplankton di Sungai Betimus, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas masyarakat di sekitar aliran sungai dapat mempengaruhi kualitas perairan tersebut. Kualitas perairan akan terganggu jika unsur-unsur yang di dalamnya itu tidak seimbang. Pemantauan kualitas air dapat diketahui dengan adanya keberadaan organisme yang berperan sebagai bioindikator perairan. Untuk organisme ini sendiri, salah satu contohnya ialah fitoplankton. Fitoplankton ini dapat menentukan nilai produktivitas primer perairan. Produktivitas primer ialah laju penyimpanan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis yang memanfaatkan zat anorganik yang diubah menjadi zat organik. Odum 1996. Sungai Betimus sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk tempat wisata dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti MCK dan juga sumber air untuk kegiatan pertanian. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui nilai produktivitas primer fitoplankton dengan menggunakan parameter fisika, kimia, dan biologi di perairan Sungai Betimus, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah purposive sampling, yaitu menggunakan 3 titik stasiun. Pengambilan sampel air dilakukan dalam 3 periode dengan jarak waktu 2 minggu. Parameter yang akan diamati dan diukur ialah produktivitas primer, parameter fisika, kimia, dan biologi berupa kelimpahan fitoplankton. Untuk alat dan bahan sendiri dapat dilihat di slide ini. Mari kita lihat tabel yang pertama. Perhatikan untuk produktivitas primernya. Nilai produktivitas primer yang tertinggi itu ada di stasiun ketiga, yaitu sebesar 250,240. Kenapa di sini tinggi? Hal ini diduga karena adanya aktivitas fitoplankton yang melakukan fotosintesis, penggunaan oksigen terlarut, dan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu dan cahaya. Untuk nilai produktivitas primer terendah itu ada di stasiun yang pertama sebesar 100,096. Di sini diduga karena adanya aktivitas penambangan pasir yang berdampak pada kualitas air dan biota yang ada di sungai tersebut. Jadinya produktivitas primernya rendah. Fitoplankton yang berperan sebagai bioindikator pun merasa terganggu kehidupannya di dalam air tersebut. Nilai kelimpahan fitoplankton memiliki hubungan yang positif terhadap produktivitas primer.
Jika kelimpahan fitoplankton tinggi, maka produktivitasnya juga tinggi. Dapat kita pastikan di kelimpahan fitoplankton yang tertinggi terdapat di stasiun ketiga dan yang terendah ada di stasiun pertama. Lalu, dapat kita lihat selanjutnya di tabel kedua, yaitu nilai kelimpahan fitoplankton pada masing-masing stasiun penelitian. Dapat kita lihat di situ ada sekitar 28 genus. Nah, di situ mengapa terjadi kelimpahan? Jadi, tingginya kelimpahan fitoplankton di Sungai Batimus ini diduga karena kondisi arus sungai tersebut yang tenang atau lambat. Selanjutnya kita lihat tabel 3, yaitu nilai parameter fisika kimia perairan pada stasiun penelitian. Di sini saya akan membahas 2 parameter dari fisika dan juga 2 parameter kimia. Untuk parameter fisika, yang pertama itu ada temperatur. Dapat kita lihat hasil dari pengukuran untuk stasiun 1, 2, dan 3 itu berkisar antara 27,33 sampai 28 derajat Celcius. Menurut Yazwar tahun 2008, suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton itu berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Jadi, hasil dari pengukuran ini menunjukkan bahwa suhu di perairan Sungai Batimus ini tergolong optimum. Selanjutnya yaitu untuk kecerahan sendiri, berdasarkan hasil pengukuran pada stasiun 1, 2, dan 3 itu berkisar antara 40,87 sampai 90,91 cm. Cahaya matahari yang dapat ditembus sampai dasar perairan itu menandakan bahwa perairan tersebut masih jernih. Untuk parameter kimia sendiri, yang pertama itu ada nitrat. Hasil dari pengukuran yaitu berkisar antara 0,22 sampai 0,39 mg per liter. Menurut Fajar dan kawan-kawan tahun 2016, banyaknya kandungan nitrat di perairan itu dikarenakan dari buangan limbah pertanian dan juga limbah rumah tangga. Kandungan nitrat yang berada di Sungai Batimus ini tiap stasiunnya itu tidak beda jauh nilainya. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat sekitar sungai tersebut yang tidak mempengaruhi kualitas perairan yang ada. Untuk parameter selanjutnya yaitu fosfat. Berdasarkan hasil pengukuran yaitu didapatkan hasil 0,042 sampai 0,051. Berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001, batas nilai minimum fosfat ialah 0,2 untuk kriteria kelas 2. Air di Sungai Batimus pada tiap stasiunnya masih memenuhi baku mutu karena masih sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Dapat kita lihat selanjutnya pada tabel 4, yaitu nilai analisis korelasi produktivitas primer dengan parameter fisika dan kimia perairan. Dapat kita lihat di situ PP-nya ada yang bernilai positif dan juga negatif. Dapat kita lihat di keterangan bahwa yang bernilai positif itu berarti berkorelasi searah dan yang negatif itu berkorelasi tidak searah atau berbanding terbalik. Jadi di sini tuh maksudnya semakin besar nilai parameter yang bertanda positif, contohnya suhu. Jika semakin besar suhunya, maka semakin besar nilai produktivitas perairannya. Begitu juga untuk korelasi persen yang bernilai positif lainnya. Jika semakin besar nilainya, maka semakin besar juga nilai produktivitas primernya. Sebaliknya, jika korelasi persen yang bernilai negatif semakin besar, maka semakin kecil nilai produktivitas perairannya. Contohnya kecerahannya nih, minus 0,986. Terus dia semakin tinggi, misalkan jadi 1, sekian. Jika dia semakin minusnya semakin tinggi, maka produktivitas primernya semakin rendah juga.
dapat kita lihat korelasi besar di korelasi persen yang paling berpengaruh itu ada di DO, nitrat, fosfat, dan juga kelimpahan fitoplankton. Dapat disimpulkan yaitu kualitas perairan di Sungai Betimus itu tergolong masih baik. Jadi perlu diadakan pemanfaatan sungai yang lebih lanjut dan perlu juga menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga yang terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan nilai-nilai positif dari sungai tersebut. Sekian review jurnal dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.